Ketika orang-orang tuh habitnya adalah ngomongin tetangganya, ya kan? Terus kemudian nyari-nyari kekurangan tetangganya dan lain sebagainya. Intinya ngomongin gibah terus. Energinya ngalirnya kemana? Ke gibah itu. Ke situ kan. Seberapa waktu energi yang dia pakai untuk atensinya kepada kelimpahan kekayaan? Gak ada. Gibah, ngeluh, kekurangan, energinya solid di situ terus. Ngumpul di situ terus. Yang ditarik apa? Kekurangan. Kembali ke konsep Rippan ini, Mas. Saya sendiri belajar mengenai Law of Attraction sudah cukup lama ya, mungkin dari 2015 ketika saya lulus SMA. Dan di awal saya belajar itu pemahaman saya itu seperti yang dikatakan Mas Bimo tadi, apatis berarti, karena harapan saya tuh semesta yang bekerja untuk saya gitu loh, Mas. Dalam arti ya memang aku harus mendapatkan keinginanku dengan cara yang aku inginkan gitu loh, Mas. Padahal di konsep Rippan ini kan urusan caranya kan kita udah tidak boleh mendikte ya, Mas. Betul. Karena cara itu bagi saya misteri. Di pemahaman saya yang sekarang kan misteri. Kalau kita mendikte sebuah cara, apakah benar cara itu satu cara yang terbaik dan datangnya di waktu yang pas untuk saya, dan itu bisa menjadi hambatan untuk saya sendiri karena itu membatasi segala kemungkinan. Betul, itu menjadi batasan. Makanya Rippan itu kan melepas batasan. Kalau masih mendikte sebuah cara harus bagaimana, merekayasa cara, maunya begini begitu, itu kan berarti kan batasan. Kalau Rippan itu sudah melepas batasannya gitu. Jadi cara itu sudah mekanisme semesta, makanya nanti kalau sudah masuk ke Rippan itu ada hal yang kalau sudah terbiasa tuh terkagum-kagum, jadi nggak kepikiran bisa masuk, bisa dapet, bisa tiba-tiba datang kayak gitu. Tapi tetap ada action, tetap ada ya. Saya tetap sehari-hari ada action, bisnis dan sebagainya tetap jalan. Tapi kadang tuh ada yang dapatnya di luar yang saya lakukan gitu. Karena saya membuka segala macam cara boleh masuk gitu. Di kondisi finansial Mas Bimo sekarang dan kondisi kehidupan Mas Bimo sekarang, apakah dulu Mas Bimo juga membayangkan seperti ini, Mas? Ada beberapa dan pekerjaannya yang saya tidak terbayangkan, ada beberapa hal gitu ya. Contoh misalkan saya pas diundang ke istana tuh saya nggak pernah membayangkan saya diundang ke istana untuk ngobrol tentang hal seperti ini. Gitu ya, terus menjadi pembicara gitu. Saya tidak membayangkan. Kalau dulu saya terbayang itu saya kerja punya jabatan, tanda tangan saya laku, itu saya mengalami dan menjadi kaya melalui itu ya. belum kaya kaya. Kan waktu itu jadi karyawan, Bro. Jadi supervisor. Waktu itu belum kaya aku. Tapi pembayangannya itu bukan kekayaan waktu itu, kerja punya jabatan. Oh, jabatan. Karena kan database masa lalu itu kan di desa itu kan kalau kerja merantau punya jabatan itu kan sukses kan. Jadi sukses itu database-nya adalah begitu. Sehingga yang dibayangkan begitu terjadi. Tapi hal-hal yang melampaui itu banyak yang terjadi ketika mulai membuka. Segala potensi kemungkinan terjadi mulai dibuka. Berarti kondisi si Mas Bimo sekarang dengan pekerjaan dan bisnis sekarang tuh sebelumnya nggak pernah terbayangkan ya? Banyak hal yang tidak pernah terbayangkan. Oke. Dan itu nggak pernah diafirmasikan juga berarti kan? Tidak. Kalau yang saya afirmasikan contohnya yang terjadi adalah saya punya kantor yang dekat rumah, gitu. Jalan bisa pakai celana kolor ke kantor kayak gitu. Itu pun saya bayangkan. Tapi ada hal yang tidak gitu. Kayak saya ngisi di sini, di situ dan lain sebagainya itu ada banyak hal yang tidak saya bayangkan tapi terjadi. Nah itu kan kalau konsep Loa gimana kan gitu? Ya. Karena kalau pandangan saya mengenai Loa awalnya dulu ya apa yang beneran apa yang saya bayangkan aja di luar itu ya nggak bakal saya terima itu.
Tapi ternyata itu malah menjadi sebuah kemelekatan gitu dan batasan. Sangat membatasi bahkan. Oke. Gitu. Dan ini Mas Bimo kan sedang nulis buku ya. Apakah membahas ini juga, Mas? Ya, pasti. Karena semalam kan sebenarnya sudah selesai kan. Oh, udah selesai ini bukunya. Selesai. Tapi saya diminta untuk cek ulang. Karena di awal ada beberapa hal yang perlu saya masukkan. Gitu. Jadi uniknya membuat buku ini itu saya benar-benar harus lunak gitu loh. Benar-benar rendah hati di hadapannya. Apa yang saya tulis ini jangan sampai ego gitu loh bro yang nulis itu loh. Gitu. Jadi ketika saya diminta untuk cetak sekarang, koreksi, ya saya cetak, saya koreksi. Walaupun merasa sudah selesai, capek bikin buku ini, banyak effort dan luar biasa gitu. Tapi ketika diminta cek, baca ulang, lalu sisipkan ini itu, saya harus lakukan itu. Ternyata, bagian awalnya harus saya tambahkan ini begitu. Jadi kalau sudah di kondisi repent tuh begitu, sinyal petunjuk itu datang terus gitu. Oke. Karena fokusnya di buku ini kan nanti kepada dampaknya. Dampak? Iya, seberapa berdampak gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar ego untuk terjual banyak, bahasa marketingnya bagaimana gitu loh. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana dampak orang yang membaca, karena ini kan ilmu plus panduan praktek kan. Bukan hanya ilmu pengetahuan gitu loh. Praktek sepanjang hari, panduan 21 hari dari hari pertama apa, 2, 3, sampai 21 gitu. Untuk sampai 21. Masuk kepada kehidupan repent juga gitu. Ujung-ujungnya ke repent. Ya. Itu nanti ketika kita udah sampai di repent, itu bimbingan tuh sumbernya dari mana sih Mas? Dari intuisi, higher self. Oke. Gitu. Dari orang-orang yang dikirim olehnya juga bisa. Gitu. Pernah nggak ketemu dengan, makanya di salah satu bab buku itu ada yang nantinya adalah bagaimana kita menyadari, mensyukuri ada orang-orang yang pernah dikirim datang ke kehidupan kita yang menyelamatkan atau memberikan juga petunjuk, juga arah. Gitu. Karena nggak selalu harus penglihatan, harus suara, bisa jadi orang real datang atau malaikat tak bersayap lah istilahnya gitu. Jadi orang itu seolah-olah dikirim Tuhan untuk ya misalkan guru spiritual, sahabat atau teman sharing yang spiritual, yang ngingetin gitu, atau konsultan yang spiritual, itu kan salah satu caranya juga. Jadi kalau sudah di repent itu semesta akan merawat gitu loh. Dan kita disiplin di situ, makanya nanti ada tools-nya supaya kita nggak turun dari repent gimana sih begitu loh. Oke. Kayak gitu supaya energi itu solid full di situ, bagaimana sih supaya nggak berkurang kececer-cecer ke hal yang lain. Salah satu contoh misalkan scrolling medsos aja. Pikiran kita ke sana, atensi ke sana, itu kan energi sudah bocor kemana-mana. Gitu. Belum lagi berita-berita yang di sosmed itu, yang negatif-negatif itu ya. Terus kemarin kan saya juga ketemu dengan salah satu sahabat lama yang sudah sukses, beliau senior saya, suksesnya sudah luar biasa. Lalu kita punya kemiripan pemahaman terkait dengan atensi itu. Beliau mengamati ke sebuah tempat di mana itu adalah habit seseorang ya. Saya tidak bisa menyebutkan tempat itu ya untuk menghargai orang-orang yang di sana. Ketika orang-orang itu habitnya adalah ngomongin tetangganya, ya kan, terus kemudian nyari-nyari kekurangan tetangganya dan lain sebagainya, intinya ngomongin gibah terus, energinya ngalirnya kemana? Ke gibah itu. Ke situ kan. Seberapa waktu energi yang dia pakai untuk atensinya kepada kelimpahan kekayaan? Nggak ada. Gibah, ngeluh, kekurangan, energinya solid di situ terus, ngumpul di situ terus. Yang ditarik apa? Kekurangan. Itu yang membuat kebocoran-kebocoran energi yang menjadi turun dari kehidupan repent. Kayak gitu. Jadi nanti disiplin jaga. Setelah di sana, disiplin dijaga. Gitu. Dulu Mas Bimo pernah bahas juga ya soal itu wadah rezeki yang bocor itu ya. Ya, betul. Rezeki bocor itu juga salah satunya punya lapisan bawah yang belum dilepas, emosi bawah yang belum dilepas. Contoh misalkan masa kecilnya ada luka karena dulu ketika pengen apa-apa nggak kesampaian. Ada luka, ada dendam, ada kebencian. Begitu punya uang sendiri, balas dendam. Was ini. Berarti kan pemicunya apa? Luka masa lalu itu. Makanya repent ini fokusnya bukan melihat kontennya apa,
tapi lebih kepada muatan emosinya di atas atau di bawah. Karena sebuah peristiwa ketika dimuati emosi level bawah, dia akan jadi masalah. Tapi kalau peristiwa dimuati emosi tinggi, dia akan menjadi potensi, menjadi peluang, menjadi anugerah gitu. Kayak gitu. Untuk istilah emosi atas, emosi bawah ini, Mas. Saya melihat banyak fenomena di sekeliling saya. Banyak orang tuh vibrasinya force, Mas. Tapi kenapa dia bisa uangnya banyak, Mas? Padahal dia vibrasinya force. Harusnya kan rezekinya disempitkan. Itu gimana, Mas? Nah, rezeki kan 3 aspek itu tadi. Gitu kan. Bisa jadi uangnya banyak. Tapi sisi lain coba cek. Rezeki di emosional dia bagaimana? Kedekatan dengannya bagaimana? Gitu. Pasti di sisi itu nggak nyaman banget. Karena aku pernah mengalami juga titik di mana punya uang, tapi hidup nggak damai pernah juga. Oh gitu. Gitu. Ada temen yang dia pengusaha mebel, kaya raya, tapi ngerasa kayak hidupnya kosong. Gitu loh. Ngerasa kayak hidupnya kosong, belum menikah, terus dia harta sudah berlimpah gitu loh. Tapi apakah itu bisa dikatakan dilapangkan rezekinya? Nah, makanya teman-teman tuh harus clear. Rezeki itu yang gimana? Oke. Nah, 3 itu harus seimbang. Jangan sampai nanti juga terjebak kebalikan. Berarti nggak usah punya uang banyak. Yang penting bahagia dan dekat dengannya. Ya nggak gitu juga. 3 ini loh. Makanya di Repent nanti fokusnya itu keselarasan antara 3 ini. Gitu ya, dari harta, dari sisi emosional, dan juga dari sisi spiritual. Gitu. Bagaimana kalau orang itu ada di vibrasi force, tapi dia kerja keras, Mas. Jadi secara finansial dia mencapai bisa juga keberlimpahan, tapi melalui kerja keras itu tadi ya. Bisa. Karena kan kalau teman-teman lihat tabelnya itu kan ada skor energinya kan. Misal di tenang boleh misalkan, minta lihat, Mas, tabelnya. Bisa. Jadi biar kalau teman-teman misalkan bisa, nanti saya minta tampilin di slide ya. Jadi misalkan yang tenang itu kan 500 itu ya. 540 itu. Terus yang kerja keras itu kan 125. 500 sama 125. Selisihnya jauh ya. Selisihnya jauh. Nah, itu tabel vibrasi teman-teman nanti bisa di googling juga banyak kok tabel-tabel vibrasi gini ya. Nanti teman-teman bisa googling, nanti saya minta editor buat nampilin slide-nya. Nanti di meditasi juga saya akan pakai slide-nya. Nah, sama-sama ngangkat beban 500 dengan energi 540 dengan 125, effortnya lebih banyak yang mana? Effortnya yang 125 tentunya. Itulah fenomena dia kaya. Tapi ada nggak aspek yang dikorbankan? Bisa jadi waktu, keluarga, ya. Bisa jadi nggak bisa menikmati hidup, berangkat pagi, pulang petang. Gitu. Bisa jadi pas punya uang banyak, sudah pensiun tapi tubuh sakit-sakitan. Gitu. Bisa, tapi makanya itu banyak orang yang terjebak kayaknya seolah-olah itu semua harus diukur dengan uang gitu. Sehingga patokannya, saya bisa kok kerja keras, poros kok uang banyak. Iya, tapi keluarga waktunya cukup nggak? Anaknya beres nggak? Karena rata-rata anak yang tidak cukup waktu dengan orang tua rata-rata tidak beres. Fenomena yang sangat terlihat sekarang, banyak anak kecil yang sudah pakai kacamata. Ya. Karena apa? Supaya anak tenang, dikasihnya gadget. Iya kan? Ya. Itu banyak anak-anak kecil sudah pakai kacamata, matanya sudah lemah. Karena apa? Waktu orang tua nggak banyak. Sehingga supaya tenang, supaya senang, kasih handphone. Udahlah, kasih handphone aja. Gitu. Nah, dia secara finansial oke, Bu. Tapi coba cek sisi kehidupan yang lain. Ya. Makanya kehidupan yang ideal, Repent, itu adalah 3 aspek itu terpenuhi. Harta oke. Emosional juga di vibrasi power, tenang, damai, sukacita, dan dekat dengannya. Gitu.